Sebuah cerpen dengan judul Terlalu Tenang. Bel masuk berbunyi, dengan lantang membunyikan lagu nasional. Kelas 3 SMA, masa di mana semua siswa fokus untuk meraih cita-cita yang semakin dekat. Di sekolah tersebut, ada siswa bernama Dara. Dara selalu menyendiri, diam, tak banyak bicara, tak menoleh ketika seseorang memanggil namanya dari jauh, tak melawan saat seseorang menarik rambutnya. Nilai ulangan Dara selalu bagus, guru memujinya. Namun, untuk keberaniannya di depan kelas dan bersosialisasi, Dara benar-benar peringkat terbawah. Dara yang selalu tenang, ada di sana, seperti bayangan yang tidak diinginkan. Teman-teman sekelasnya sering mengabaikannya, atau lebih buruk lagi, menganggapnya sebagai hiburan saat bosan. Kevin, yang sebenarnya juga cerdas di kelas itu, seringkali menjadi yang terdepan untuk mengganggu Dara. Sekali waktu, ia menempelkan permen karet ke kursi Dara dan tertawa saat gadis itu duduk di atasnya. Kevin iri dengan kecerdasan Dara. Siang jam istirahat, Rina, siswa tercantik dan bergaul di kelas Dara, menuangkan air ke dalam tasnya, membuat buku-buku di dalamnya basah dan tak terbaca. Teman-temannya tertawa dengan dalih bercanda. Berbeda dengan Kevin, Rina tidak menaruh iri. Dia hanya tidak suka dengan Dara. Rina suka memamerkan barang mewahnya. Salah satunya adalah jam tangan Rolex seharga ratusan juta, pemberian ayahnya yang bekerja di luar negeri. Dan Dara, seperti biasa, tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya mengangkat tasnya yang basah dan melanjutkan harinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya ada satu orang yang mau berdiri di sisi Dara. Dia adalah Rosa. Rosa berbeda. Sebagai teman, ia tidak pernah ikut menertawakan Dara. Ketika Kevin menarik rambut Dara, Rosa lah yang berdiri di hadapannya, menatap Kevin tanpa rasa takut. Ketika Rina menghancurkan tas Dara, Rosa juga yang mengulurkan buku baru, supaya Dara bisa menyalin semua catatan yang hilang. Kadang Rudy juga membantunya. Rudy sang ketua kelas, sering mencegah Kevin dan Rina untuk tidak bertindak lebih jauh. "Kenapa kau tetap diam, Ra?" tanya Rosa sebelum pulang sekolah. Dara hanya tersenyum kecil, dan di mata Rosa, senyum itu adalah sesuatu yang tak bisa ia pahami. Pada satu malam, ada laporan bahwa Kevin tidak pulang ke rumah. Kevin meninggal dibunuh. Mayatnya ditemukan di gudang olahraga keesokan paginya. Tubuhnya tergeletak, matanya terbuka, mulutnya memuntahkan darah, dan jari-jarinya kaku mencengkeram lantai seolah mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat. Di dinding dekat mayat Kevin ada tulisan dengan cat merah. Tulisannya, "Jangan pernah meremehkan seseorang." Sekolah langsung gempar. Polisi mulai menyelidiki, namun CCTV sekolah seakan-akan diretas oleh seseorang. Tak ada bukti visual. Semua siswa saling menatap dengan curiga. Tapi ada satu orang yang tak terlihat panik.
selalu tenang. Dia adalah Dara. Dara tetap duduk di sudut kelasnya. Tenang, tidak banyak bersuara, tidak terlihat panik. Hanya mendengarkan musik dari iPod miliknya yang sedikit rusak karena terkena air tumpahan dari Rina. Kini, sikap tenang Dara mulai mengganggu semua orang. Gosip mulai terdengar di lorong-lorong sekolah. Mereka mengingat bagaimana Kevin mempermalukan Dara. Mereka mengingat bagaimana Dara selalu diam dan matanya selalu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, belum ada bukti apapun yang membuktikan bahwa Dara yang membunuh Kevin. Seminggu berlalu. Kasus Kevin belum juga terpecahkan. Kini sekolah kembali digemparkan dengan satu kejadian lagi. Rina meninggal menyusul Kevin. Mayatnya tergeletak di depan loker sekolah dengan posisi yang hampir sama seperti Kevin. Di loker Rina hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan bertinta warna merah. Tulisannya, "Jangan centil dan sok kaya." Tidak ada yang tahu maksudnya, tapi semua orang mulai curiga pada satu hal yang sama. Dara pasti terlibat. Sekolah benar-benar kacau. Siswa harus diliburkan sampai pelaku pembunuhan Kevin dan Rina tertangkap. Sebelum sekolah diliburkan, Pak Arya selaku kepala sekolah akhirnya memanggil Dara ke ruangan. Beliau memperhatikan gadis itu duduk di hadapannya dengan tenang, tidak seperti siswa lain yang ketakutan. "Kamu tahu sesuatu tentang Kevin dan Rina?" tanya Pak Arya kepada Dara. Ia tak langsung menjawab, hanya mengangkat tangannya ke atas meja, memperlihatkan kuku-kuku jarinya. Ada bercak merah. Entah itu bercak apa. Namun seketika Pak Arya menjadi tegang. Dara menjawab, "Mungkin Pak, tapi memangnya ini bukti yang cukup kuat?" Dari jawaban itu, beserta senyum kecil yang muncul di bibir Dara, sudah cukup untuk membuat kecurigaan bisa berubah menjadi keyakinan. Dara adalah pembunuhnya. Percakapan mereka belum menghasilkan fakta apapun. Dara pulang dan sekolah libur untuk waktu yang belum ditentukan. Malam sehari setelah pengumuman libur, hujan turun deras. Dara duduk di dalam kamarnya, menatap jendela dengan pikiran kosong bersama iPod rusaknya. Kemudian ada ketukan dari arah jendela. Dara bangkit, menarik tirai dan melihat Rosa sudah berdiri di luar jendela. Mereka saling menatap lama, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai akhirnya Rosa mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. "Kamu harus lari, Ra. Mereka semua menuduhmu," perintah Rosa. Dara hanya diam, hanya menatapnya. Lalu berbisik, "Apa yang membuatmu mengira aku membunuh mereka, Ros?" Rosa tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelahnya. Karena Rosa tahu, Dara hanya berpikir bahwa diam adalah pilihan terbaik. Bahwa membiarkan segalanya berjalan tanpa melawan adalah keputusan yang paling aman. Rosa langsung meninggalkan Dara. Dalam pikirannya yang terasa mulai pasrah. Hanya pasrah.
Pagi harinya, polisi datang ke rumah Dara. Ternyata benar kata Rosa. Mereka memeriksa Dara untuk sementara waktu. Namun dengan bukti yang sama sekali belum mengarah padanya, hanya dengan mengandalkan laporan semua orang yang meyakini bahwa gadis itu bersalah, tak ada yang bisa Dara lakukan. Dara juga tidak membela dirinya. Seperti biasa, tidak banyak berbicara. Polisi kehabisan akal. Mereka berpamitan kepada Dara. Tak ada bukti, tak ada saksi kunci. Kasus ini benar-benar rumit. Terlalu rapi untuk sebuah kasus kriminal anak remaja. Siang harinya, seseorang berkunjung ke rumah Dara. Orang tersebut bermaksud untuk menghiburnya. Ternyata itu Rudy, yang datang untuk memberinya makanan dan iPod baru. Aneh, Dara tak pernah bercerita kalau iPodnya rusak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Rudy memakai jam Rolex di tangannya. Itu jamnya Rina. Untuk pertama kalinya, Dara menunjukkan ekspresi baru, yaitu ekspresi takut. Rudy hanya menyampaikan 2 kalimat kepada Dara. Aku mencintaimu. Tak ada yang akan menyakitimu lagi.